Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7 akan membahas materi statistika dan peluang. Sebelum kami menjelaskan apa itu statistika dan peluang, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Patricia Vina Amara dari Program Studi Pendidikan Matematika NIM 032. Saya Stefani Erlita Fatmawati dari Program Studi Pendidikan Matematika dengan NIM 19026. Saya Trisi Silaba, NIM 18124.029, Prodi Pendidikan Fisika. Setelah kami memperkenalkan diri kami masing-masing, maka selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan mengenai statistika dan peluang. Yang pertama itu ada materi statistika yang akan dijelaskan oleh Kak Tere. Nah, yang pertama itu ada data. Data merupakan kumpulan datum, di mana datum merupakan fakta tunggal. Di sini terlihat ada tabel yang diberikan. Nah, biru merupakan warna kesukaan seorang siswa. Fakta tunggal inilah yang dinamakan datum. Setelah itu, data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kualitatif itu merupakan data yang menunjukkan sifat atau keadaan objek dan tidak bisa diukur secara numerik. Contohnya, Alfredo menyukai seluruh benda berwarna hitam. Nah, setelah itu ada data kuantitatif. Nah, merupakan data yang menunjukkan suatu objek disajikan dalam bentuk angka dan nilainya dapat berubah-ubah. Contohnya, jumlah seluruh siswa kelas 9 SMPN 3 sebanyak 120 siswa. Setelah itu, pengertian dari statistika. Statistika adalah ilmu yang membahas bagaimana kita melakukan penelitian lewat mengumpulkan data, menganalisis, dan mengambil kesimpulan berdasarkan data secara tepat. Setelah itu, ada populasi, adalah seluruh objek secara lengkap yang diteliti yang mewakili sifat-sifat tertentu. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang cukup mewakili sifat-sifat yang dimiliki populasi. Contohnya, data tinggi badan seluruh siswa kelas 9 SMP. Nah, populasinya itu seluruh siswa kelas 9, sedangkan sampelnya adalah siswa kelas 9A. Setelah itu, ada cara menyajikan data. Nah, cara menyajikan data yang pertama itu ada piktogram, yaitu diagram gambar atau lambang. Diagram yang menyajikan suatu data dalam bentuk gambar yang menarik, dan biasanya data-data tersebut frekuensinya tidak dalam bilangan. Setelah itu ada tabel. Tabel adalah susunan data dalam baris dan kolom, atau mungkin dalam struktur yang lebih kompleks. Setelah itu ada diagram garis. Pada dasarnya jenis diagram ini disajikan dalam bentuk garis yang menghubungkan titik-titik tertentu. Nah, selanjutnya ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran, penyajian datanya dalam bentuk lingkaran, di mana tiap data disajikan dalam bentuk potongan lingkaran. Setelah itu ada diagram batang. Kenapa disebut diagram batang? Hal ini karena penyajian datanya dalam bentuk batang vertikal ke atas. Dalam prakteknya, ada juga yang berbentuk diagram dengan penyajian datanya dalam bentuk batang horizontal. Oke, untuk selanjutnya yaitu memusatkan data. Dalam pemusatan data akan dikenal dengan 4 hal, yaitu modus, median, mean, dan kuartil. Yang pertama itu ada modus. Modus adalah skor atau nilai yang paling banyak terjadi atau nilai data yang memiliki frekuensi paling besar. Misalnya,
kita mempunyai data nilai 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9. Nah, skor 6 merupakan modus karena frekuensinya paling banyak, yaitu 4 kali. Sedangkan skor lainnya itu kurang dari 4 kali. Yang kedua itu ada median. Median adalah suatu skor atau nilai dalam distribusi sedemikian sehingga banyak skor di bawah dan di atasnya sama atau nilai tengah. Setelah data tersebut diurutkan. Misalnya, dalam distribusi skor atau nilai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dalam distribusi tersebut, skor 6 adalah median karena berada di tengah-tengah data. Banyak skor di bawahnya ada 3, dan banyak skor di atasnya juga ada 3. Yang kedua itu, contohnya yang kedua itu bila jumlah skor atau nilai genap, misal 30, 40, 50, 60, 70, 80, suatu nilai tengahnya yaitu 50 dan 60. Medianya bukan 50 ataupun 60, tetapi diantaranya, yaitu 50 ditambah 60 lalu dibagi 2. Berarti sama dengan 110 dibagi 2, sama dengan 55. Jadi mediannya adalah 55. Nah, yang ketiga itu ada mean. Mean adalah nilai rata-rata dari seluruh skor atau nilai data yang didapatkan. Nah, rumus dari mean sendiri adalah X sama dengan sigma XI per N, di mana XI adalah skor atau nilai dan N adalah banyak skor atau nilai. Contoh menghitung meannya, misal diketahui nilai 4, 6, 8, 7, 10, 9, 6, 9, 8, dan 4. Nah, cara menghitung meannya berarti X sama dengan sigma XI per N. Jadi 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 8 dan ditambah 4 lalu dibagi dengan 10. Jadinya sama dengan 71 per 10 atau sama dengan 7,1. Lalu yang terakhir itu ada kuartil. Yang keempat ada kuartil. Kuartil adalah suatu nilai data yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Dengan demikian, setiap bagian mengandung 25% data pengamatan. Nah, materi selanjutnya adalah materi peluang yang akan dijelaskan oleh Erlita. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi peluang. Pertama, kita akan membahas definisinya terlebih dahulu. Definisi dari peluang adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Untuk memperoleh peluang, kita akan melakukan percobaan yang akan menghasilkan ruang sampel dan titik sampel. Percobaan sendiri adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Contoh suatu percobaan itu adalah pelemparan sebuah dadu. Kemudian untuk ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi pada suatu percobaan atau kejadian. Misalnya, ruang sampel dari pelemparan 2 keping logam sekaligus, itu ruang sampel itu dilambangkan dengan S. Jadi, S dari pelemparan 2 keping logam sekaligus itu adalah sama dengan kurung kurawal, angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar, tutup kurung kurawal. Kemudian untuk titik sampel sendiri adalah anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul pada suatu percobaan. Misalkan titik sampel dari pelemparan 2 keping uang logam sekaligus adalah angka-angka, lalu ada angka gambar, lalu gambar angka, dan gambar-gambar. Kemudian selanjutnya,
Selanjutnya saya akan membahas tentang cara menentukan ruang sampel dan titik sampel. Untuk menentukan ruang sampel dan titik sampel itu ada 3 cara, yaitu dengan cara mendaftar, dengan cara tabel, dan dengan cara diagram pohon. Mendaftar itu misalkan pada pelemparan 2 keping uang logam sekaligus, kita menuliskan kemungkinan sisi uang logam yang muncul. Misalnya pada uang logam yang pertama itu muncul angka, lalu pada uang logam yang kedua itu muncul gambar, sehingga kita dapat menuliskan kejadiannya angka dan gambar. Nah, dari kemungkinan tersebut kita juga mendapatkan kejadian lain yang mungkin terjadi, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Sehingga dari data tersebut kita dapat menentukan jumlah ruang sampelnya itu ada 4. Kemudian dengan cara tabel. Tabel itu dimisalkan dalam makalah menentukan ruang sampel dan titik sampel dalam pelemparan 2 dadu sekaligus. Nah, nanti kita buat tabelnya seperti yang ada di PPT. Lalu dari tabel tersebut kita memperoleh jumlah ruang sampelnya itu ada 36. Dan titik sampelnya itu anggotanya itu kayak 1,1, ada 1,2, 1,3, dan seterusnya sampai 6,6. Seperti itu. Lalu untuk diagram pohon, itu dalam makalah kita misalkan menentukan ruang sampel dan titik sampel dari 3 mata uang yang dilambungkan secara bersamaan. Nah, di situ kita buat diagram pohonnya seperti yang ada dalam PPT atau dalam makalah. Nah, dari situ kita dapat menemukan ruang sampelnya itu ada angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar, lalu gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar gambar. Jadi total ruang sampelnya itu ada 8. Kemudian selanjutnya untuk menentukan peluang suatu kejadian itu ada 3 rumus, yaitu rumus frekuensi relatif, rumus peluang itu sendiri, lalu frekuensi harapan. Frekuensi relatif itu rumusnya banyak kejadian K dibagi banyak percobaan. Nah, itu contohnya kalau dalam makalah kami, misalnya pelemparan sekeping uang logam sebanyak 30 kali dan diperoleh kemunculan sisi gambar sebanyak 15 kali. Nah, di situ kita dapat mengetahui bahwa banyaknya kejadian itu, kejadian kemunculan sisi gambar itu ada 15 kali dan dilemparkan sebanyak 30 kali, berarti 15 dibagi 30, hasilnya setengah. Seperti itu. Kalau peluang kejadian itu rumus peluang itu peluang dilambangkan dengan P dalam kurung K atau peluang suatu kejadian sama dengan banyaknya kejadian per banyaknya ruang sampel dengan K himpunan bagian dari S. Nah, contohnya itu kalau dalam makalah kami pada pelemparan sebuah dadu ditanyakan peluang munculnya mata dadu bertitik lebih dari 3. Nah, dari sebuah dadu itu kan kita menemukan ruang sampel. Itu ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk mata dadu bertitik lebih dari 3 itu kan ada 4, 5, dan 6. Berarti jumlah kejadiannya itu ada 3. Berarti 3 dibagi 6, hasilnya 1/2. Seperti itu. Kalau frekuensi harapan itu dilambangkan dengan FH sama dengan peluang suatu kejadian dikali dengan N. Itu kalau dalam makalah kami, misalnya pelemparan sebuah dadu sebanyak 30 kali lalu ditanyakan
frekuensi harapan munculnya mata dadu bertitik lebih dari 3. Nah, dari situ kan kita sudah mengetahui peluangnya itu ada setengah. Kemudian N-nya itu dilempar sebanyak berapa kali? Berarti kan 30 kali. Jadinya setengah dikali 30 dan hasilnya sama dengan 15. Jadi frekuensi harapan munculnya mata dadu bertitik lebih dari 3 adalah 15 kali. Jika kurang jelas bisa dibaca lagi makalah yang sudah kami buat. Oke, untuk kesimpulannya, salah satu definisi menyebutkan bahwa statistik adalah metode ilmiah untuk menyusun, meringkas, menyajikan, dan menganalisa data, sehingga dapat ditarik suatu berdasarkan data. Jika suatu kesimpulan data sudah dihimpun, pada statistika deskriptif, kita hendak menyimpulkan data itu dalam beberapa hal. Pertama, kita hendak membuat tabel, misalnya tabel frekuensi kumulatif, dan lain-lain yang mengatur data kasar itu. Juga kita akan melihat diagram atau grafik yang dapat memberi gambaran mengenai keseluruhan data itu. Misalnya, diagram lambang atau piktogram, diagram batang, diagram lingkaran, dan lain-lain. Kemudian, kita hendak menghitung karakteristik data yang dapat mencakup semua data itu. Misalnya, rata-rata atau median, modus, dan kuartil. Lalu, peluang merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Dalam menentukan peluang, akan didapatkan ruang sampel dan titik sampel dengan menggunakan cara mendaftar, tabel, dan diagram pohon. Untuk menentukan peluang, dapat digunakan rumus frekuensi relatif, rumus peluang, dan prefrekuensi harapan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam presentasi kelompok kami masih melakukan banyak kekurangan. Terima kasih.